Halo teman-teman, perkenalkan saya Nurul Awalia Syamsuri dari Universitas Hasanuddin. Saya merupakan mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka yang mengambil mata kuliah semantik di Universitas Katolik Santo Thomas dan mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga. Nah, di dalam mata kuliah semantik kita mempelajari banyak hal dan di sini saya akan menjelaskan tentang ragam makna. Nah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita masuk ke video penjelasan. Ragam makna. Adapun ragam makna yang akan saya jelaskan, yang pertama ada makna kiasan. Makna kiasan adalah pemakaian kata yang maknanya bukan makna sebenarnya. Makna kiasan tidak sesuai lagi dengan konsep yang terdapat di dalam kata tersebut. Makna kiasan sudah bergeser dari makna sebenarnya. Namun, kalau dipikir secara mendalam, masih ada kaitannya dengan makna sebenarnya. Kita bisa mengambil contoh kata bintang yang bermakna benda langit yang berkelap-kelip pada waktu malam hari. Tapi, orang juga kadang mengatakan dia bintang lapangan. Urutan kata bintang lapangan ini bermakna kiasan orang yang terampil bermain sepak bola. Makna kiasan ini biasanya terdapat di dalam idiom, peribahasa, dan juga ungkapan. Selanjutnya, makna kognitif. Makna kognitif adalah makna yang ditunjukkan oleh acuannya. Makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar bahasa, objek atau gagasan, dan dapat dijelaskan berdasarkan analisis komponennya. Contoh kata pohon yang bermakna tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Jika orang berkata pohon, terbayang pada kita pohon yang selama ini kita kenal, seperti pohon mangga, pohon pepaya, pohon belimbing, dan lain-lain. Dari berbagai jenis pohon ini, kita bisa menganalisis komponennya. Misalnya, tumbuhan, tinggi, berdaun, berbatang, kadang-kadang berbuah, dan lain-lain. Selanjutnya ada makna kolokasi. Makna kolokasi biasanya berhubungan dengan penggunaan beberapa kata di dalam lingkungan yang sama. Contoh, kalau ada seseorang yang mengatakan garam, tomat, ikan, sayur, dan gula, kata-kata ini berhubungan dengan lingkungan dapur. Selanjutnya ada makna konotatif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan pemakai bahasa terhadap kata yang didengar atau kata yang dibaca. Contoh kata amplop yang bermakna sampul yang berfungsi sebagai tempat mengisi surat yang akan disampaikan kepada orang lain atau sebuah instansi. Ini merupakan makna denotasi dari kata amplop. Tetapi, lain ceritanya jika ada orang yang mengatakan, berilah saja amplop agar urusanmu cepat selesai. Nah, makna amplop di sini sudah bermakna konotatif, yakni berilah ia uang. Kata amplop dan uang masih memiliki hubungan, karena uang itu bisa saja diisi ke dalam amplop. Nah, dengan kata lain, amplop di sini mengacu kepada uang dan lebih khusus lagi sebagai uang pelancar atau uang sogo. Selanjutnya ada makna konseptual. Makna konseptual disebut juga dengan makna denotatif. Makna konseptual adalah sebagai sebuah makna atau suatu kata yang tidak tergantung dari konteks. Makna konseptual juga sering disebut sebagai makna kamus karena maknanya tergantung dari maknanya dalam kamus. Contoh dari makna konseptual adalah kata ibu. Nah, kata ibu ini memiliki konseptual sebagai seorang wanita yang telah melahirkan seseorang. Selanjutnya ada makna konstruksi. Makna konstruksi adalah makna yang terdapat di dalam suatu konstruksi kebahasaan. Misalnya makna milik atau
yang menyatakan kepunyaan di dalam bahasa Indonesia dinyatakan dengan jalan membuat urutan kata atau menggunakan akhiran punya. Contohnya, orang dapat mengatakan mobil si Opi, rumah ibu, atau tasmu. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri, terdapat konstruksi yang menyatakan pelaku yang menggunakan konstruksi nama pelaku itu sendiri atau menggunakan akhiran pelaku. Contohnya, mereka kerjakan, dilaksanakan oleh semua mahasiswa dan juga ditulisnya. Selanjutnya ada makna kontekstual. Makna kontekstual atau makna situasional adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara ujaran dan konteks. Makna kontekstual dapat muncul karena situasi, tempat, lingkungan, atau waktu. Contoh, kaki ibu terluka karena tidak sengaja menginjak pecahan gelas. Contoh kedua, ketika baru sampai di kaki Gunung Merapi, Andi sudah memutuskan untuk pulang. Dan contoh ketiga, ayah memotong kaki meja di ruang belajar karena terlalu tinggi. Nah, ketiga kalimat tersebut menggunakan satu kata yang sama, yaitu kata kaki. Akan tetapi, berdasarkan konteks dari masing-masing kalimat, kata kaki akan memiliki makna yang berbeda. Contohnya pada kalimat pertama, kata kaki pada kalimat pertama itu bermakna alat gerak yang ada pada tubuh manusia. Nah, kata kaki yang ada pada contoh kalimat kedua itu bermakna sebagai bagian bawah dari suatu tempat. Dan contoh kata kaki yang ada pada kalimat ketiga itu bermakna sebagai bagian bawah dari suatu benda. Penggunaan kata yang sama akan menimbulkan arti yang berbeda jika konteks penggunaannya dalam kalimat berbeda. Selanjutnya ada makna leksikal. Makna leksikal atau makna semantik adalah makna kata ketika kata itu berdiri sendiri. Maksudnya adalah makna kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif atau makna sebenarnya. Contoh kata hujan yang berarti titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Apabila kata hujan ini sudah melewati proses morfologis, maka dia sudah tidak termasuk ke dalam makna leksikal. Selanjutnya ada makna lokusi. Makna lokusi merupakan makna kata yang menjelaskan atau menginformasikan suatu hal secara jelas tanpa ada maksud atau makna lain di dalamnya. Makna ini biasanya terkandung dalam kalimat berita, kalimat pernyataan, dan kalimat deklaratif. Contoh dari makna lokusi adalah Jakarta merupakan ibu kota dari negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir ada makna luas. Makna luas menunjukkan bahwa makna yang terkandung pada sebuah kata lebih luas dari yang dipertimbangkan. Semua kata yang berkonsep dapat dikatakan memiliki makna luas, sebab kata itu akan jelas maknanya setelah pendengar atau pembaca mengikuti rangkaian kalimat berikutnya. Contohnya, dalam bahasa Indonesia terdapat kata sekolah yang muncul pada kalimat sekolah kami menang. Nah, makna kata yang terdapat dalam kalimat ini bukan saja mencakup gedungnya, tetapi juga guru-guru, siswa, dan pegawai tata usaha yang terdapat dalam sekolah itu. Di sini kita bisa melihat bahwa kata sekolah itu memiliki makna yang luas. Nah, itu tadi penjelasan ragam makna yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa.